Hai, ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di video tutorial selanjutnya, kita akan bikin yang namanya kunci jawaban dari soal yang telah kita bikin tadi ya. Nah, di ini setelah kita bikin soal seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur tampilan Google Form kita untuk menjadi sebuah kuis atau menjadi soal yang akan dijawab sama siswa. Langkah yang pertama, kita bisa masuk ke dalam setelan, setting, atau pengaturan ya. Ada klik roda seperti ini, klik. Kemudian kita akan jadikan kuis. Nah, nyalakan pada posisi jadikan ini sebagai kuis. Kemudian kita bisa mengatur untuk rilis nilai. Itu maksudnya ketika siswa nanti sudah bisa mengerjakan soal, apakah setelah setiap mengerjakan langsung ada laporan dapat nilai berapa, maka klik yang atas. Tapi kalau seandainya harus di-collab dulu atau disusun dulu oleh gurunya, itu menggunakan email. Ini menggunakan ini ya, nanti setelah peninjauan manual. Kita pilih aja yang pertama, biar siswa itu merasa lega, habis mengerjakan soal dia dapat berapa. Nah, ini yang paling penting, saudara. Jadi untuk responden dapat melihat apa? Pertanyaan yang nggak terjawab. Maksudnya apa? Kalau dia sudah mengerjakan ternyata ada soal yang belum dikerjakan, maka akan muncul lagi. Nah ini boleh ya kita centang nggak masalah. Terus kemudian jawaban yang benar. Ini ibaratnya setelah dia mengerjakan, maka akan memunculkan yang namanya kunci jawabannya. Oh ini jangan dicentang. Nanti siswa akan tahu jawaban yang benar. Nanti teman sebelahnya tinggal ngintip. Akhirnya apa? Akhirnya tahu dan bocor semua jawabannya. Nah, terus ini adalah nilai poin. Maksudnya apa? Ketika siswa nanti mengerjakan, dia akan tahu, oh soal ini poinnya berapa, soal ini nilainya berapa, seperti itu. Oke, nggak apa-apa, kita centang saja. Nah, pengaturannya sudah kita atur, sudah selesai, kita klik simpan. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan kunci dari soal-soal yang telah kita bikin. Masuk ke bagian 2, kemudian kita klik dalam satu soal seperti ini, soal yang pertama. Presiden pertama Indonesia adalah siapa jawabannya? Soekarno. Maka kita klik kunci jawaban, kita pilih Soekarno. Ingat soal yang kita bikin adalah 5 soal, berarti satu soal nilainya berapa? 20. Kita ketikkan 20 di kolom poin. Nah, jika sudah selesai seperti ini, klik selesai. Ya. Terus kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Kita lihat dulu kunci jawabannya. Masalah pembunuhan. Nah, ini ya jawabannya A ya, pemerintah Serbia. Oke. Nah, ini jawabannya yang A. Bagaimana tadi caranya? Klik soal itu, kemudian klik kunci jawaban, pilih jawaban yang benar, masukkan poinnya. Nah, seperti itu. Jika sudah klik, selesai. Nah, di sini kita juga bisa mengatur untuk kita sudah kasih kunci nih ya. Nah, nanti biar tampilan di siswa itu tidak selalu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie atau bisa ngacak ini ya, tapi kuncinya tetap Soekarno ya. Itu dengan cara klik di soal, pilih option titik 3 ini di sebelahnya wajib diisi, kita klik. Nah, acak urutan opsi, klik. Nah, maka nanti setiap siswa mendapati soal ini, nanti jawaban Soekarno atau B.J. Habibie ini optionnya akan diacak ya sama sistemnya. Tapi tetap kuncinya Soekarno. Bisa dipahami ya? Oke, untuk yang soal 2 juga seperti itu, kita juga akan acak. Untuk soal yang ketiga, pada September 41, kita lihat dulu kunci jawabannya. Ya, jawabannya A. Oke, klik soal, kunci jawaban, jawabannya yang A. Kemudian poinnya kita masukkan 20. Klik selesai, kemudian kita acak sekalian. Iya. 1, 2, 3 sudah. Sekarang kita masuk soal yang keempat. Ya, judulnya tujuan Erik von Helveen. Kita lihat kuncinya. Tujuan Erik jawaban juga A. Ya, klik kunci jawaban. Ya, jawabannya A. Kemudian kita masukkan poinnya. Kemudian klik selesai. Sekalian kita acak urutan opsinya. Oke. Oh, kok 19 ini? Bentar, kita cek dulu. Kok ini kuncinya 19 ya? Kita lihat. Oh iya, saya ngetiknya keliru.
20 harusnya. Klik selesai. Terus kemudian untuk pada 22 April, kita lihat soalnya pada 22 April. Nah, ini kuncinya juga A. Kita klik soal, kunci jawaban, optionnya kita pilih yang benar, kita ketikkan 20. Klik selesai, kemudian kita acak. Iya. Sekarang kita cek, ya sudah semua soal-soalnya. Nah, setelah kita memasukkan yang namanya kunci jawaban seperti ini, kemudian mengacak soal dan memberikan poin, nanti akan terlihat seperti ini ya. Soal ini jawabannya apa, kuncinya ini ya. Soal ini kita cek lagi ya, jawabannya A, kuncinya, kemudian dapat 20. Oke. Ini kita cek lagi, oke benar. Kita cek lagi, ya sudah benar. Kita cek lagi soal yang nomor 1, ya sudah benar. Nah, setelah kita sudah selesai membuat kunci jawaban plus skor dari setiap soal, maka selanjutnya kita sudah bisa yang namanya untuk melihat tampilan soalnya. Seperti apa? Dengan cara klik pratinjo atau preview. Nah, ini adalah soalnya. Tanda bintang itu menunjukkan kita harus wajib mengisinya, ya. Contoh misalkan ini ada alamat email, nama siswa dan sebagainya. Nah, maksudnya apa? Untuk alamat email ini kita cek ya dalam pengaturan, kita tutup dulu. Nah, kita tadi ketika setelan ini, jika kita pengen siswa itu mengumpulkan alamat email, kita klik alamat email ya. Kemudian kita bisa ngasih yang namanya tanda terima respon, sehingga dia nanti bisa ada balasan emailnya boleh, atau kita nggak perlu alamat email, langsung aja siswa langsung mengerjakan nama, kelas, nomor absen, jadi nggak usah pakai alamat email ya. Terus apakah perlu dibatasi ke satu tanggapan? Ya, misalkan satu siswa itu hanya bisa menjawab 1 kali ya, misalkan seperti itu ya, itu maksudnya. Terus apakah responden dapat untuk mengedit atau edit setelah mengirimkan? Nah, ini nanti kalau sebuah kuis dapat diedit lagi, ini yang berantakan ya. Jadi kalau memang itu soal, sebaiknya ini nggak perlu dicentang ya. Jadi kita bisa memilih kumpul alamat email atau tidak. Kita bisa batasi ke satu tanggapan atau tidak, terserah Bapak Ibu ya. Yang penting ini kalau misalkan dia berbentuk soal, jangan sampai ini diklik edit setelah mengirimkan. Jadi nanti kalau nilainya 30, dia ngedit lagi dapat 100 gitu ya. Lihat diagram ringkasan gitu ya. Oke, jadi pengaturannya untuk setelan umum kita kosongi saja ya. Untuk presentasi kita akan acak urutan pertanyaan ya. Jadi biar nanti nomor 1 nggak harus presiden pertama adalah Soekarno, bisa jadi nanti yang gambar Hitler di atas dan sebagainya ya. Terus kemudian untuk kuis kita sudah ngecek tadi pertama kali ya seperti ini. Jika sudah, klik simpan ya. Nah, sekarang kita bisa lihat pratinjonya. Kita lihat sekarang, ya ini ya, karena pakai tadi kita mengajak ya, jadi sehingga kelasnya ada di atas, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kelasnya ini nama siswanya misalkan Aris gitu ya, sorry. Kemudian nomor absennya 32. Klik berikutnya. Nah, jadi soal pertama tadi kan Soekarno ya, ini ya. Sekarang jadi Soekarno di bawah gitu ya. Nggak apa-apa, kita akan jawab. Jawabannya loh kan sudah beda ya. Tadi kan harusnya jawaban A gitu ya, ada di yang mana tadi, yang A tadi ya. Ya, itu. Sekarang kita ngawur aja ya jawabannya. Ini Hitler, diawur aja jawabannya. Seperti ini. Ini biar benar 1. Nah, nanti setelah siswa selesai mengerjakan seperti ini, dia kan klik kirim. Kita lihat, nah ini contoh tadi dia bisa langsung melihat nilainya. Klik lihat skor, maka dia akan kelihatan, wah nilainya 20. Maksudnya apa? Cuman benar 1 lah. Ini saya salah, yang benar cuman Soekarno aja ya. Itu contoh ya. Jadi kita hari ini sudah bikin soal di tutorial video pertama, dan di video kedua ya hari ini kita sudah bikin yang namanya kunci jawaban ya. Untuk pengaturan tampilan soal biar kelihatan bagus nggak biru terus, kita bisa melihatnya dari sini ya. Kita bisa melihat, oh ya kita lihat dulu respon dulu ya. Kita klik respon, terus kemudian kita bisa melihat siapa saja yang sudah menjawab ya.
Nah, ini jawaban responnya siswa. Nah, untuk kita mengetahui respon itu atau siapa saja nanti yang mengerjakan, kita bisa klik yang ini, membuat spreadsheet. Nah, klik baru. Nah, nanti nggak usah khawatir, nanti spreadsheet-nya ini pasti akan sudah ada. Ada ini ya, sudah muncul seperti ini. Yang kita butuhkan adalah ini, nama siswa, kelas, nomor absen, dan skornya. Seperti itu ya. Nah, ini nanti nggak usah dicari ya, kita nggak usah bingung karena semua sudah ada di mana? Di sini. Ya, ini ya. Jadi setelah kita bikin yang namanya Google Formulir, ketika kita sudah mengklik respon, otomatis ini apa namanya tampilan sheet ini atau respon ini itu sudah muncul di folder kita. Jadi usahakan kalau bikin apa namanya Google Form itu selalu dalam folder sehingga nanti nggak mencar-mencar gitu ya. Responnya nggak jauh dari ini apa namanya Google Formulir tadi. Nah itu ya, itu cara untuk bikin kunci jawaban plus respon siswa. Ya, sekarang saya ingin mempercantik. Kemudian saya pengen apa ya, bikin ininya nanti dikerjakan maksimal tanggal sekian gitu ya. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Caranya ada di video yang ketiga, yaitu bagaimana mempercantik tampilan soal, kemudian memberikan batasan, terus men-share soal pada siswa melalui sosial media. Seperti apa? Tunggu di video tutorial selanjutnya. Masih di mana? Di channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih.